Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا سليمان بن حرب. Dapatlah Pak Budiman. Nomor berapa? 802. Ada berapa lagi yang gitu ya? Haddatsana Sulaiman bin Harbin. Dapatlah? Sama. Ya. Haddatsana Sulaiman bin Harbin. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah qala kana Malik bin al-Khuwairith yurina kaifa kana salatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhaka fi ghairi waqti salatin wa qama fa amkana al-qiyama thumma raka'a fa amkana ar-ruku'a thumma raka'a ra'sahu fansaba hunayyatan qala fa shalla bina salata shaykhina hadha Abi Buraidin. Wa kana Abu Buraidin idza rafa'a ra'sahu min as-sajdatil akhirati istawa qa'idan thumma nahadha. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Sulaiman anak Harb. Berkata Sulaiman telah menceritakan hadis kepada kami oleh Hammad anak Zaid dari Ayyub dari Abi Kilabah. Berkata Abi Kilabah, qala berkata ya Abi Kilabah, kana Malik bin al-Huwairith, adalah dahulu Malik anak Huwairith, yurina memperlihatkan kepada kami kaifa bagaimana kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadaka, dan itu fi ghairi waktu sholatin, di luar waktu sholat. Jadi mempraktekkan. Malik anak Huwairith mempraktekkan cara Rasulullah SAW sholat. Faqoma, maka berdiri ia si Malik. Fa'amkanal qiyama, maka dia lama berdiri. Setelah berdiri beliau membaca doa iftitah, membaca Fatihah dan membaca sebagian surah. Tsumma raka'a, kemudian ia ruku. Kemudian ia Malik ruku. Paham kana ruku'a, maka lama dia ruku. Tsumma rafa'a ra'sahu, maka kemudian mengangkat kepalanya dari ruku'. Fa'ansabahu hunayyatan,
maka menegakkan ia hunayatan sebentar. Bangkit dari ruku, dia berdiri tegak sebentar, sekedar membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in. Qala, berkata ia, fasalla bina salata, qala berkata ia si Malik, fasalla bina, maka salat bersama kami, salata syekhina hadza, salat guru kami ini, maksudnya Abi Buraidin. Wa kana Abu Buraidin, dan adalah Abu Buraid, idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, minas sajadatil akhirati, dari sujud akhir, istawa, beliau meratakan, qa'idan, duduk, tsumma nahadha, kemudian bangkit. Jadi beliau sujud akhir, kan sujud pertama, sujud akhir, sujud limbah berdiri itu kalau langsung setelah ruku tidak langsung berdiri, dia berhenti baru berdiri. Nah, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanallah Allah, karena langsung berdiri kayak langsung ada, jadi berhenti baru berdiri. Haddatsana Abu Yamani qala haddatsana Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakrin ibnu Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham wa Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah, karena adalah ia Abu Hurairah, yukabbiru fi kulli sholatin maktubati, beliau takbir, mengucapkan Allahu Akbar pada tiap-tiap sholat fardu, wa ghairiha, dan selain fardu, ini sunat, fi Ramadana wa ghairihi, di bulan Ramadan atau selainnya. Wa yukabbiru, maka beliau Abu Hurairah bertakbir Allahu Akbar, hina yaqumu, ketika beliau berdiri, tsumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian bertakbir ketika ruku', tsumma yaqulu, kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah, tsumma yaqulu, kemudian disambung Rabbana walakal hamdu, qabla ayasjuda, dibaca sebelum sujud, tsumma yaqulu Allahu Akbar, kemudian membaca lagi, beliau mengucapkan Allahu Akbar hina yahwi sajidan, ketika turun sujud, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya, minas sujudi, dari sujud, tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir hina yasjudu, ketika sujud, tsumma yukabbiru yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, minas sujudi, dari sujud, tsumma yukabbiru hina yaqumu minal julusi, kemudian takbir ketika berdiri dari sujud, fil itsnaini, pada 2 rakaat, wa yaf'alu dzalika fi kulli raka'atin, dan beliau melakukan demikian itu pada tiap rakaat, hatta yafrugha minas sholati, sehingga selesai dari sholat, tsumma yaqulu hina yansarifu, kemudian beliau berkata ketika selesai sholat, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah diriku dengan kekuasaannya, inni la aqrabukum syabahan fi salati Rasulillah, sesungguhnya aku sungguh hampir aku kepadamu menyerupai salat Rasulullah SAW. Jadi Nabi seperti itu salat, setiap awalnya takbir, setiap ruku, i'tidal, sujud, takbir. In kanat hadhihi, jika ada ini, la sholatahu hatta qarabad dunya, sungguh sholatnya Nabi sampai beliau wafat. Faraqad dunya,
berpisah dalam dunia, yaitu wafat. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, bukan? Hah? Hah? Sambungannya Qala wa qala Abu Hurairah. Qala wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ketra'sahu, ketika mengangkat kepalanya, yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Yad'u lijalin, Nabi mendoakan bagi beberapa orang laki-laki. Fayusammihim, maka Nabi menyebutkan nama mereka, biasmahim, dengan nama mereka. Fayaqulu, maka Rasulullah berdoa, Allahumma anjil Walid ibn al-Walida, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid. Wa salamat bin Hisham, dan selamatkanlah Salama anak Hisham. Wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ayyash anak Abi Rabi'ah. Wal mustad'afin minal mu'minin, dan orang-orang yang lemah dari golongan orang-orang beriman. Allahumma shdud wat ataka ala mudar waj'alha alaihim sinin kasini Yusufa wa ahlul masyriqi yawma idin min mudar mukhalifuna lahu. Allahumma shdud wat ataka, Allahumma shdud, ya Allah timpakanlah, usdud itu timpakanlah. Allahumma shdud, ya Allah timpakanlah. Tempatkanlah, ya Rabbi timpakanlah kerasnya siksamu kepada Mudar. Timpakanlah kerasnya siksamu atas Mudar. Jadi wat atakatu kerasnya siksa, ala Mudar, atas Mudar. Waj'alha alaihim, jadikanlah olehmu akan dia Mudar, alaihim atas mereka, jadikanlah atas mereka sinina kemarau, kasini Yusufa, seperti kemaraunya Nabi Yusuf. Wahlul masyriqi, dan penduduk masyrik, dan penduduk orang-orang yang ada di barat, yauma idin, ketika itu, min mudar mukhalifun lahu, dari Mudar mereka menyalahi, artinya tidak sependapat dengan Mudar, karena Mudar ini dikutuk, didoakan celaka oleh Rasulullah, karena Mudar ini selalu membuat onar kepada orang-orang Islam. Anji itu selamatkanlah, asalnya apa yuk anji itu asalnya yuk, kalimat fi'il madinya adalah naja yanju, naja yanju, najatan fahuwa najin, wazaka manjiyun, inji anji, berarti wazannya anja yunji, ahda yudi, bertambah alif di awal. Anja yunji sama dengan ahda yudi, bukan naja, karena situ anji ahdi. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yusuf Sufyanu ghairu marratin ani Zuhri qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin rubbama qala Sufyanu min farasin fajuhisha shikkuhu al-aymanu fadakhalna alaihi na'uduhu fahadaratis salatu fasalla bina qa'idan wa qa'adna wa qala Sufyanu marratan sallayna qu'udan falamma qada as-salata qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده وجهش ساقه الأيمن. Telah menceritakan hadis kepada kami oleh Ali anak Abdullah. Berkata Ali, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Sufyan. Ghairu marratin, bukan pada satu kali. Ani Zuhri, riwayat dari Zuhri. Qala, berkata ia Zuhri, sami'tu Anas bin Malikin. Aku telah mendengar Sayyidina Anas anak Malik yaqulu berkata. Ujar Anas, sakoto jatuh Rasulullah SAW, Rasulullah jatuh an parosin dari kuda. Warubama qala Sufyanu, kadang-kadang Sufyan berkata min parosin, bukan an parosin tapi min parosin. Faju isyashikuhu al-aimanu, maka juhisya jatuh bahu Nabi sebelah kanan. Fadakhalna alaihi na'uduhu, maka kami mendatangi mengelangi Nabi. Fahadaratis sholatu, setelah sampai masuk waktu, fasolla bina, maka Nabi sholat bersama kami. Qa'idan, hal keadaan Nabi duduk. Karena Nabi duduk, wa qa'adna, kami semua duduk. Wa kalau Sufyan marratan, berkata Sufyan pada satu kali, Sholaina qu'udan, kami sholat hal keadaan duduk. Falamma qada sholata, manakala selesai sholat, qala, bersabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Faida kabbara, maka apabila imam bertakbir, mengucapkan takbir, fakabbiru, maka ucapkanlah takbir. Wa idza raka'a, dan apabila imam ruku, farka'u, maka rukulah. Wa idza rafa'a, dan apabila bangkit daripada ruku, farfa'u, maka bangkitlah. Wa idza qala, dan apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah rabbana walakal hamd. Wa idza sajada, dan apabila imam itu sujud, fasjudu, maka sujudlah. Qala Sufyanu, berkata Sufyan, kadza jabihi Ma'marun, seperti itu datang dengannya oleh Ma'mar. Qultu na'am, aku berkata iya, seperti itulah caranya. Qala laqad hafidha, sungguh aku hafal kada seperti itu. Qala Zuhriyu, berkata Zuhri, walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, hafidtu min syikil aimani, aku memelihara dari sebelah kanan. Aku jaga Nabi supaya jangan jatuh lagi ke sebelah kanan. Falamma kharajna min indi Zuhri, manakala kami keluar dari sisi Zuhri, qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, wa ana indahu, dan aku di sisi Nabi. Fajui sesekolah iman, maka Nabi terjatuh di sebelah kanan bahunya. Jadi artinya apabila imamnya itu duduk, makmumnya duduk juga. Apabila imam bertakbir, ucapkanlah takbir. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib wa Atha bin Yazid al-Laythi anna Aba Hurairah akhbarahuma anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahabun, qalu la ya Rasulullah, qala bal tumaruna fis syamsi laysa dunaha sahabun, qalu la, qala fa innakum tarawnahu kadzalika yusyarun nasu yaumal qiyamah.
فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع ومنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ويأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ويأتيهم الله فيقول أنا ربكم يقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل من أمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل الشوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم منهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا ويصب عليهم ماء الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قاشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بأن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك ويعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق ويصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل بها على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألته فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك ويعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق يقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابا فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة ويقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه
Qala Abu Sa'id al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhuma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah laka dzalika wa asyratu amsalih. Qala Abu Hurairah lam ahfaz min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qawlahu laka dzalika wa mithluhu ma'hu. Qala Abu Sa'id inni sami'tu yaqulu dzalika laka wa asyratu amsalih. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dan Atha bin Yazid Al-Laitsi bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya bahwa orang-orang berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb, melihat Tuhan kita pada hari kiamat nanti? Beliau menjawab, apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat bulan pada malam purnama bila tidak ada awan yang menghalanginya? Mereka menjawab tidak. Tidak maksudnya tidak membantah. Kalau kita di malam hari tidak ada awan yang menghalangi bintang-bintang, itu tidak mustahil melihat bulan, artinya pasti melihat bulan. Apabila di siang hari matahari terbit dari timur, tidak ada awan yang menutupi, mustahil kita tidak melihatnya. Nah, gitu. Bulan pada malam bila tidak ada awan yang menghalanginya. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat matahari bila tidak ada awan yang menghalanginya? Mereka menjawab tidak. Beliau lantas bersabda, sungguh kalian akan dapat melihatnya seperti itu juga. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, maka ia akan ikut dengannya. Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, dan di antara mereka ada pula yang mengikuti taghut-taghut. Taghut-taghut itu adalah selain ajaran Islam, ngarannya taghut. Jadi orang yang berpikiran bahwa agama itu tidak terbatas hanya ibadah, itu taghut ngarannya, yang berpendapat seperti itu. Karena agama ini menyeluruh, ada hukum halal haram, ada ibadah, ada tentang nikah, ada tentang kisos, ada tentang jual beli. Jadi bukan ibadah aja. Jadi mencakup keseluruhan. Jadi apabila di dunia menyembah matahari, mereka nanti di akhirat mengikuti matahari. Siapa itu yang biasa menyembah matahari? Dia menyembah sapi. Jepang. Jadi Jepang itu menyembah matahari. Kalau menyembah sapi itu adalah India. Jadi sapi itu sebagai dewa. Telah menceritakan kepada kami oleh Abu Yaman. Berkata Abu Yaman, telah mengkabarkan hadis kepada kami oleh Syu'aib, bersumber dari Zuhri. Berkata Zuhri, telah menceritakan kepadaku Sa'id anak Musayyab dan Atha anak Yazid Al-Laitsi, anna Abu Hurairah akhbarahuma, bahwasanya Abu Hurairah memberitakan kepada keduanya Sa'id dan Atha.
Ujar Abu Hurairah kepada keduanya yaitu Sa'id anak Musayyab dan Yazid anak Laith atau anak Yazid Al-Laith. Ujar Abu Hurairah annan nasa bahwasanya manusia. Berarti sahabat tuh. Qalu ya Rasulullah. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami di hari kiamat? Qala, ujar Nabi, hal tumaruna fil qamari, apakah kamu dapat melihat fil qamari pada bulan Lailatul Badri purnama, apakah kamu melihat bulan di bulan purnama, yaitu tanggal 14, 13, 14 itu purnama. Laisa duna sahabun, tidak ada di matahari di bulan itu yang menghalangi, yaitu awan. Tidak ada yang menutupi bulan itu awan. Jadi bulan itu bersih, tidak tertutup awan. Apakah kamu melihat bulan di bulan purnama? Ya wahai Rasulullah. Qalu, apakah kamu bisa melihat? Apakah kamu tidak bisa melihat? Mereka berkata, la ya Rasulullah, artinya kami melihat. Qala, Nabi bersabda, fal tumaruna bisyamsi, apakah kamu melihat matahari? Laisa duna sabun, yang tidak menutupi awan. Qalu la, artinya kami pasti melihat, karena tidak ada yang menghalangi bulan oleh awan, matahari pun tidak dihalangi oleh awan. Qala, ujar Nabi, fa innakum, maka sesungguhnya kamu, tarawnahu, kamu akan melihatnya, melihat Allah. Kadzalika yusyarun nas yaumil qiyamah, seperti itu manusia akan dihalau pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Rasulullah bersabda, man kana ya'budu syai'an, siapa yang menyembah sesuatu, falyattabi, maka hendaklah ia mengikutinya. Menyembah sesuatu selain Allah, nanti diikuti. Mengikutinya. Kalau orang sembahyang itu riya, nanti ikuti kepada orang yang minta riyai, minta lihat. Qalu fayaqulu man kana ya'budu syai'an, siapa yang menyembah sesuatu, falyattabi, maka hendaklah ia mengikutinya. Faminhum, maka sebagian dari mereka manusia, mayattabi'u syamsa, mereka mengikuti matahari, karena di dunia menyembah matahari, Tuhannya adalah matahari. Wa minhum, dan setengah dari mereka, mayattabi'ul qamara, orang yang mengikuti bulan, di dunia menyembah bulan. Wa minhum mayattabi'ut tawaghit, dan sebagian mereka ada yang menyembah taghut. Wa tabqa hadhil ummah, dan tetap ini umat, fiha, padanya, munafikuha, ada lagi orang munafik. Fayatihimullah, maka mereka datang kepada Allah. Fayaqulu, Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Fayaquluna, maka mereka berkata, hadza makanuna, inilah tempat kami. Hatta ya'tiyana rabbuna, sehingga Allah mendatangkan kepada kami. Fidza ja'a rabbuna, maka apabila Tuhan kami datang, arafnahu, kami mengenalnya. Fayatihimullah, maka Allah mendatangkan mereka. Fayaqulu ana rabbukum, Allah berfirman, aku Tuhan kamu. Fayaquluna anta rabbuna, maka berkata, engkau Tuhan kami. Fayadu'uhum, maka mereka memanggilnya. Fayudrabus siratu, maka titian siratul mustaqim dibentangkan, baina dhahrain nar jahannam, di antara perutnya neraka jahanam. Fakunu awwala man yajuzu minar rusuli min ummati, maka aku dan Nabi mula-mula awal-awal orang yang melewati dari beberapa rasul dari umatnya. Jadi Nabi pertama kali melewati siratul mustaqim.
Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusulu, dan tidak ada yang berkata sebatik pun pada hari itu seseorang melain illa rusul, kecuali rasul yang berkata. Wa kalamur rusuli, dan perkataan rasul itu jamak daripada rasul. Kalau rusul itu jamak taksir, beberapa rasul, beberapa utusan. Berkata beberapa rasul pada hari itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Jadi masing-masing rasul mempunyai ikutan. Jadi ikutannya itu, kalau Nabi Isa babuan ansarullah, al-hawariyuna nahnu ansarullah wa hawari. Kemudian Musa, Nabi Musa pengikutnya Bani Israel. Bani Israel lawan Israel itu beda. Kalau Bani Israel itu Nabi Yakub dan anak-anaknya, dan yang menjadi nabi seperti Isa itu Bani Israel. Sedangkan selain Bani Israel kalau pakai Bani itu pengikutnya, pengikut Nabi Musa, tapi mereka membunuh nabinya. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Israel ini membunuh nabinya tanpa hak, tanpa kejelasan kenapa dibunuh. Nah itu jadi Bani Israel lawan Israel itu beda. Kalau Bani Israel itu nabi-nabi betul ajarannya. Si pengikutnya ini bawaan Yahudi adalah yang membunuh nabi-nabinya. Disuruh begini, masuklah kamu di Baitul Maqdis dengan menghormati tunduk, ta'zim. Tapi mereka apa jawab? Mereka mendulukan burit. Jadi bertolak belakang, mundurnya maju, mundur. Kadang maju dengan kepala, tapi maju di belakang. Makanya Israel itu selalu membuat onar di dunia, membuat onar di dunia. Yufsiduna fil ardh. Lain Bani Israelnya. Kalau Bani Israel ini nabi-nabi dan rasul dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Pengikutnya ngarang Israel. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah. Wa fi jahannama kalalibu, dan di dalam jahannam itu beberapa duri. Mithlu syauki Sa'dan, seumpama duri yang ada di Sa'dan. Halartum syauka as-Sa'dani, apakah kamu pernah melihat duri-duri yang ada di Sa'dan? Qalu na'am, sa'an manusia itu berkata iya. Itu sahabat berkata iya. Qala fa innaha mithlu syauki Sa'dan, maka sesungguhnya duri-duri itu seumpama duri yang ada di kampung Sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra idhamiha, selain bahwasanya tidak diketahui ukuran besarnya illallahu, kecuali Allah. Takhtafun nasa bi'amalihim, dihadapkan manusia sesuai amalnya. Wa minhum ma yutiku bi'amalih, maka sebagian dari mereka ada yang yubaku bi'amalih, disiksa karena amalnya. Wa minhum ma yubaku ini bukan disiksa, yubaku mullah.
menusuk lah, sini mananya menusuk. Menusuk. Wa minhum, maka sebagian dari mereka man yubiku bi amalih, ialah orang yang ditusuk sebab amalnya. Wa minhum man yukhardalu, dan sebagian mereka ada yang dihinakan. Tumayanju, kemudian mereka diselamatkan. Hatta idza aradallahu rahmatan, sehingga apabila Allah menurunkan rahmat, man arada min ahlin nar, orang yang Allah ya kehendaki dari penghuni neraka. Amalullah malaikatu, Allah memerintahkan para malaikat ayyukhriju, mengeluarkan man kana ya'budullah, orang yang pernah menyembah Allah. Jadi yang masuk neraka di dunia pernah menyembah Allah, fayukhrijunahum, maka mereka dikeluarkan. Wa ya'rifunahum, dan mereka dikenal bi'atharis sujudi, bekas sujud. Jadi di muhani bersinar karena ada bekas sujud. Bukan di sini ditempel hitam agar dikenal orangnya orang wara, orang zuhud, tidak. Jadi maksud athar sujud itu mukanya bersinar, bukan sebahagian dahinya aja semuanya. Wujuhim itu jama daripada wajuhun, beberapa wajah, segala wajah, bersemuanya. Wa yukhrijunahum, maka mereka dikeluarkan. Wa ya'rifunahum, dan mereka dikenal bi'athari sujud, dengan bekas sujud. Wa haramallahu 'alan nar, dan Allah haramkan atas api antakula athara sujudi, bahwa memakan ia akan bekas sujud. Jadi waktu di dalam neraka, orang beriman itu semua tubuhnya dimakan api kecuali mukanya. Kenapa? Karena bekas sujud di dunia. Fa yakhrujuna minan nar, maka mereka keluar dari neraka. Wa kullu ibni adama, maka tiap-tiap manusia taquluhun naru, dimakan oleh api, illa athar sujudi, melainkan bekas sujud. Fa yakhrujuna minan nar, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Qad imtahasyu, sungguh mereka hitam seperti dibakar, tidak ada rupa. Wa yasubu alaihim ma'ul hayah, maka dituangkan atas mereka air hayat. Ma'ul hayat namanya. Fayambutuna, maka tumbuhlah kama tambutul hibbah fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian pada bibit yang dibawa oleh banjir. Misalnya banjir, lalu ke tepi, di pinggir-pinggir itu ada tanah, tumpukan tanah, lalu di situ subur yang dibawa oleh banjir. Tsumma yafrughullahu minal qada'i, kemudian Allah menyelesaikan daripada ketentuan bainal ibadi, di antara hamba-hambanya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, dan tinggal seseorang berada di antara surga dan neraka. Dia kadang masuk surga dan tidak masuk neraka. Wa wa akhiru ahlinna dukhulal jannata, ini dan ia adalah terakhirnya penduduk neraka yang dimasukkan ke surga. Muqbilun biwajhihi, menghadap wajahnya kibalan nari, ke arah neraka. Karena kalau dipaling seperti apa, ada yang menghalanginya, jadi kada bisa menghadap ke sana, ke neraka hadap muanya. Fayaqulu, maka dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, isrif wajhi, palingkanlah wajahku anin nari, daripada neraka. Palingkan wajah ulun dari neraka. Qad qasyabani rihuha, sungguh menyengat kepada oleh baunya. Wa akhraqani, dan membakar dakauha, membakar kulitnya.
Fayaqulu hal asaita in kuila dzalik bika. Allah berfirman, apakah kamu mau jika diperbuat demikian itu dengan engkau? Antas ala dzalik, bahwa engkau meminta selain itu. Jadi laki-laki itu palingkan aja ulun ya Allah dari menghadap neraka. Jadi jara Allah, adakah minta yang lain? Tidak ada. Ulun palingkan aja, jangan menghadap neraka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, la kada. Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata, tidak. Asal pian palingkan aja ulun ke surga, menghadap surga, ulun kada minta yang lain. Wa izzatika, demi kemuliaan engkau, fayutillahu ma yasha min ahdin wa mitaqin. Maka Allah berikan perjanjian bahwa dia tidak akan minta yang lain. Fayasrifullahu wajhahu, maka Allah palingkan wajahnya anin nari, dari api neraka. Fa idza aqbala bi alal jannah, maka apabila dia menghadap ke surga, ra'a bahjataha, maka dia melihat keindahannya. Sakata, dia terdiam. Masya Allah, lama sekali terdiam. Ayaskuta, lama sekali dia berdiam, cengang, takjub, heran, tidak bisa diukur dengan kata-kata saking kagumnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, ya Rabb, ini sudah lawas benar lah menghadap ke surga. Ya Rabb, wahai Allah, qaddimni inda babil jannah, hadapakan ulun ke pintu surga. Kan jauhnya, melihat surganya aja dipalingkan dari neraka, dia mengarah ke surga bukan ke pintunya. Jadi dia minta dekatkan ke pintu. Wa yaqulullahu, maka Allah berfirman, alaysa qad a'taita lahudul mitsaq alla tas'alu dzalik. Apakah engkau tadi minta perjanjian tidak akan meminta lagi selain itu? Dipalingkan dari arah neraka ke surga, sudah cukup itu aja. Sa'al ta fayaqulu ya Rabb, maka dia berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, la akuna asqa khalqika, ulun kada mau menjadi orang yang paling celaka dari makhluk engkau. Fayaqulu fama asaita utita dzalik alla tasala ghairah. Allah berfirman, barangkali engkau tidak meminta sesuatu selain itu. Fayaqulu la, ulun kada minta yang lain, yang penting ulun hadapkan ke pintu surga. Wa izzatika, demi kemuliaan engkau, la asalu ghaira dzalik, aku tidak meminta selain itu. Wa yu'ti rabbah, maka Allah berikan masya'a min ahdin wa mitsaqin, ulah perjanjian dan berjanji tidak akan meminta yang lain. Fa yuqaddimuhu, maka Allah dekatkan ila babil jannah, ke pintu surga. Fa idza balagha babaha, maka bila sampai ke pintunya, fara'a zahrataha, maka dia melihat keindahannya, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, minan nadrah, dari cahaya, wa surur, dan kegembiraan. Fa yaskutu, masya Allah, maka terdiam lama sekali. Ayaskuta, bahwa lama sekali dia terdiam. Fa yaqulu ya Rabb, maka dia berkata laki-laki tadi, ya Rabb, wahai Tuhanku, adkhilnil jannah, masukkan ulun ke surga. Fa yaqulullahu waihak, Allah berfirman, celaka engkau ya ibna Adam, wahai manusia. Ma'agdaroka, alangkah engkau menipu. Alaysa qad a'taital uhud, apakah engkau tidak diberi perjanjian, artinya sudah dijanjikan tidak meminta yang lain. Allah tasala ghairal ladzi utita, bahwa engkau tidak meminta selain yang diberikan. Wa yaqulu, maka berkata laki-laki itu, ya Rabb, wahai Allah, la tajalni asqa khalqika, jangan kau jadikan aku secelaka-celaka makhluk engkau. Wa yadhaqullahu azza wa jalla, maka Allah tertawa asalnya, maka Allah memberikan kasih sayangnya. Tsumma ya'danu lahu, kemudian Allah mengizinkan kepada laki-laki tadi fi dukhul jannah, pada masuk surga. Fa yaqulu tamanna, fa yatamanna, maka dia bercita-cita sesuatu, maka bercita-cita apapun, hatta idang qatam niyatuh, sehingga habis kecita-citanya.
Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, min kada wa kada, dari itu maksudnya bercita-cita nak itu nak ini, macam-macam dikehendakinya setelah masuk surga. Akbala, menghadap, yudhkirohum rabbuhu, Allah menyebutkannya. Allah menyebutkan apa yang kamu inginkan. Hatta idzan tahad bil amani, sehingga sampai apa yang diinginkan. Qala Allah taala, Allah berfirman, lakadzalika, untuk engkau akan demikian itu, mithluhu mahu, dan seumpamanya. Artinya apa saja yang kau kehendaki lakukanlah. Qala Abu Sa'idin al-Khudri, berkata Abu Sa'id al-Khudri li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allahu laka dzalika wa asyratu amthalihi. Allah berfirman, untuk engkau yang demikian itu ada 10 perempat contohnya. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, lam ahfad min Rasulillah, aku tidak hafal dari Rasulullah illa qauluhu, kecuali sabdanya laka dzalika wa mithluhu. Jadi kita tahu isinya apa? Laka dzalika wa mithluhu. Artinya apa yang kau kehendaki di surga, apa saja yang kau kehendaki di surga maka didapatnya. Qala Abu Sa'idin, berkata inni sami'tu, sungguhnya aku mendengar, yaqulu, bersabda, dzalika laka wa asyratu amthalihi, dzalika laka wa asyratu amthalihi, demikian itu untuk kau dan 10 macam lagi untuk engkau. Jadi maksudnya tuh dia diberi istana, diberi makan, diberi istri bidadari, dan diberi macam-macam. Tidak disebutkan situ satu persatunya. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsani Bakr bin Mudhar an Ja'farin an Abi Hurairah an ibni Hurmuzah an Abdullah bin Malik ibni Buhainata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtihi wa qala laitu haddatsani Ja'farun Rabi'ata nawahu. Telah menceritakan hadis kepada kami oleh Yahya anak Bukair, berkata Yahya telah membacakan hadis kepadaku oleh Bakar anak Mudhar dari Ja'far dari Ibnu Hurmuz dari Abdullah bin Malik anak Buhainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila Nabi salat, faraja baina yadayhi, maka Nabi merenggangkan kedua tangannya, hatta yabdu bayadu ibtaihi, sehingga nampaklah putih kedua ketiak Nabi. Jadi apabila sujud jangan kayak ini. Sujud kayak ini, kalau kayak ini bebinian. Jadi menahan susunya. Kalau laki-laki dibuka. Nah, sampai-sampai ketiak Nabi itu terlihat oleh sahabat. Mungkin Nabi itu jubahnya ganal, selobok ini tangannya berlebar, jadi ketahuan. Jadi kalau bini-bini dirapatkan, kalau laki-laki direnggangkan tangannya nih, seakan-akan terlihat dua ketiaknya. Haddatsana as-saltu wallahu a'lam.